Pasang surut. Pasang surut itu merupakan salah satu proses oceanografi yang sangat penting ya. Nah, dalam geomorfologi pesisir, pasang surut ini mengontrol energi, mengontrol frekuensi genangan, arus pasut, transport sedimen, dan juga mempengaruhi apa? Evaluasi bentang alam pantai. Nah, pasang surut ini juga mengontrol zona geomorfik dari pantai. Karena pasang surut ini yang membentuk wilayah pantai menjadi satu, supratidal, daerah yang jarang tergenang. Dua, intertidal, daerah yang tergenang pada saat pasang dan kering pada saat surut. Yang ketiga, subtidal, yang selalu tergenang. Nah, zona intertidal itu merupakan wilayah geomorfologi yang penting sekali, seperti kalau kita lihat pada pembagian ini. Nah, pasang surut ini menggerakkan transport sedimen. Arus pasang dan arus surut itu mampu mengangkut lumpur, mengangkut lano, mengangkut pasir halus, material-material organik, baik melayang maupun saltation, terutama di pantai yang berlumpur seperti Pantura Jawa. Ini energi arus pasang surut tentu lebih dominan dibandingkan energi gelombang dalam mengontrol distribusi sedimen. Nah, contohnya kan akhirnya terbentuk delta, terbentuk estuari, terbentuk lagun, hutan mangrove yang kondusif, ekosistem mangrove yang kuat, itu akibat peran dari proses pasang surut ini sebagai salah satu contoh gambar kondisi di muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Di daerah dengan pasang surut signifikan dan suplai sedimen yang tinggi, ini paling tidak akan mempengaruhi landscape pesisir, yaitu muncul rataan lumpur atau mud flat, kemudian atau rataan pasir, sand flat. Nah, misalnya contoh yang jelas itu bisa kita lihat di pesisir Demak, pesisir Pekalongan, pesisir Semarang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, juga kalau arus pasang surut ini keluar masuk secara periodik, ini akan mengerosi, dan mengerosi nanti membentuk saluran-saluran pasut. Jadi ada gurat-gurat saluran. Nah, saluran ini tentu akan berfungsi sebagai jalur distribusi sedimen, jalur pertukaran air laut dan air tawar, dan juga dapat digunakan untuk pengontrol perkembangan mangrove, jalur-jalur kayak kanal-kanal. Pasang surut ini juga mengontrol perkembangan mangrove, karena mangrove itu sangat tergantung pada lama genangan, tergantung pada frekuensi genangan, juga ketinggian pasang maksimumnya. Karena itu zonasi yang ada mangrove pada ekosistem mangrove ini sering mengikuti elevasi pasang surut. Selain itu juga pasang surut mengontrol erosi dan agresi pantai tempat di mana ekosistem mangrove itu berada. Nah, pasang surut ini akan menentukan sejauh mana gelombang mencapai daratan, durasi gelombang yang bekerja pada tebing, pada tanggul pantai, pada dataran pantai, dan juga lokasi pengendapan disposisi sedimennya di mana. Nah, tentu pantai dengan rentang pasang surut yang besar akan memiliki area kerja gelombang yang luas dibandingkan pantai dengan rentang pasang surut yang kecil. Ya. Nah, pengukuran pasang surut atau pasut ini menjadi penting. Stasiun pasang surut ini merupakan elemen penting atau infrastruktur observasi yang penting yang digunakan untuk merekam perubahan muka air laut secara kontinu. Nah, di Indonesia, jaringan stasiun pasang surut ini salah satunya dikelola oleh Badan Informasi Geospasial. Stasiunnya banyak sekali, ya lebih dari berapa 300 ya, 290 lebih, dan itu real time. Ini tentu akan baik untuk mendukung survei hidrografi, pemetaan, pemantauan pesisir, dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang sudah modern itu dilengkapi dengan beberapa sensor sekaligus untuk menjamin kualitas dan kontinuitas data. Nanti datanya ditampilkan seperti ini. Ini salah satu data pasang surut yang pada saat kondisi pasang
pada saat kondisi means atau rata-rata dan pada kondisi lowest. Kemudian ini adalah bentuk stasiunnya, ya, kecil. Pada banyak stasiun pasang surut yang dikelola oleh BIG misalnya, ini biasanya sering dipasang lebih dari satu jenis sensor untuk mengukur muka air laut, untuk mengukur sea level. Tentu ini sebagai bentuk redundansi yang diperlukan sebagai kontrol kualitas data. Nah, kalau yang satu mati, satunya masih digunakan. Kalau satunya digunakan, satunya untuk kalibrasi dan lain sebagainya. Nah, umumnya terdapat apa? Misalnya satu sensor radar yang sering dipasang itu. Sensor radar ini biasanya dipasang di atas permukaan air, mengukur jarak antara sensor dengan permukaan laut menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya. Tidak kontak langsung dengan air, sehingga relatif tahan terhadap korosi, biofouling, dan proses-proses laut lainnya. Nah, saat ini sudah banyak ini sebagai sensor utama untuk stasiun-stasiun modern. Selain radar, nanti juga ada sensor pressure tide gauge. Ya. Nah, ini biasanya dipasang di bawah permukaan air untuk mengukur tekanan total yang diterima oleh sensor. Nah, tekanan tersebut dikonversi kemudian menjadi tinggi kolom air. Nah, ini sensor ini sensitif terhadap perubahan densitas air, suhu, dan tekanan atmosfer, sehingga kadang perlu ada koreksi. Ya, keuntungannya ini awet tapi perlu koreksi. Yang radar itu kadang sebagiannya mahal tapi presisi dan lain sebagainya, sehingga kedua sensor ini melengkapi. Nanti masih ada satu sensor yang lainnya. Nah, ini dulu. Ini contoh gambar stasiun pasang surut yang dilengkapi dengan akustik sensor, pressure, yang mekanismenya seperti terlihat di situ. Kemudian yang ketiga nanti sensor mekanik, float gauge atau sistem pelampung. Ini biasanya menggunakan pelampung yang naik turun mengikuti muka air laut di dalam sumur peredam, di dalam stilling well ya, sumur peredam. Ini merupakan metode yang paling klasik ya. Dari yang pertama kali digunakan adalah metode ini yang sudah digunakan sejak lama, dan ini sangat baik tentunya untuk memperoleh data kontinu dalam jangka panjang. Tapi ya ada kekurangannya, misalnya harus perlu perawatan mekanik yang lebih intensif, namanya saja sensor mekanik ya, karena peralatannya biasanya lebih cepat aus misalnya dan sebagainya. Nah, ketiga sensor ini berperan penting dalam satu stasiun untuk saling mengkoreksi yang digunakan untuk mendapatkan akurasi yang baik, terutama kalau di BIG digunakan sebagai sistem referensi, ini penting. Memang ketiga sensor itu pada prinsipnya mengukur parameter yang sama, yaitu perubahan muka air laut terhadap suatu datum referensi tertentu, sehingga menghasilkan data pasang surut. Hanya cara pengukurannya saja yang berbeda. Ini tabel ini ya, menunjukkan sensornya radar, cara ngukurnya menggunakan jarak distance antara sensor dengan permukaan air, sensor dengan permukaan langsung. Pressure itu menggunakan tekanan kolom air yang kemudian nanti dikoreksi menjadi ketinggian atau pasang dan surutnya. Kemudian sistem mekanik yaitu posisi vertikal pelampung yang ada di permukaan tadi. Nah, ketiganya sama, hasilnya tinggi muka air laut atau dalam kondisi pasang surut. Jenis sensornya berbeda, cara kerjanya berbeda, harganya juga berbeda, perawatannya berbeda. Lalu mengapa harus dipasang 3 sensor sekaligus? Ya nggak setiap stasiun 3 sensor, tapi yang 3 sensor juga banyak. Biasanya ini tentu digunakan untuk validasi silang ya, untuk cross checking antar sensor, untuk backup juga. Nah, jika satu sensor rusak, data tetap bisa tersedia dari sensor lain. Ini untuk backup, sistem backup. Kemudian juga memudahkan deteksi apabila ada drift atau kesalahan instrumen di salah satu sensor. Oh, duanya masih bagus ya. Oh, ini berarti yang error dan lain sebagainya. Itu bisa saling koreksi. Juga untuk mendukung standar jaringan pengamatan laut nasional dan internasional, serta menjamin kontinuitas data
untuk datum vertikal, untuk hidrografi, untuk pemantauan kenaikan muka air laut. Ya. Karena ini penting sekali. Nah, kalau di stasiun pasang surutnya BIG ini selain sensor biasanya juga dilengkapi dengan receiver Global Navigation Satellite System atau GNSS yang permanen. Nah, ini penting untuk memantau gerakan vertikal tanah. Tidak di 300 stasiun itu, tapi di banyak stasiun sudah terpasang. Nanti juga ada barometer untuk mengukur tekanan udara, karena ini penting untuk melihat dinamika permukaan air laut. Dilengkapi dengan data logger untuk nyimpan, untuk ngambil, untuk ngirim. Kemudian juga sistem telemetri, bisa pakai GSM, bisa pakai satelit, sehingga real time datanya. Data ini tidak hanya dipakai oleh BIG untuk referensi, tapi juga BMKG misalnya untuk sistem monitoring peringatan dini dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga dilengkapi dengan benchmark, ada benchmark geodesi di sekitar stasiun untuk mengikat datum vertikalnya. Betul-betul stasiun ini terkoreksi.